Shalom, puji nama Tuhan. Saya menyapa opa oma yang saat ini sedang ada di rumah, yang sedang stay at home. Bersyukur kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dan pemeliharaan yang Tuhan berikan. Pada siang hari ini, bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah perdana Pioner Online. Kita akan sama-sama mencari wajah Tuhan, kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan, kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan, semua karena penyertaan dan kebaikan Tuhan yang selalu dilimpah-limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami, setiap kehidupan opa dan oma. Kami percaya Tuhan, setiap kebaikan itu akan terus Engkau lanjutkan di sepanjang umur hidup kami. Saatnya Bapa, kami akan bersatu hati, kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mencengkeram setiap kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran
melekat intim dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat seperti rusa yang haus akan sungai. Demikian jiwa kami senantiasa merindu-rindukan Engkau Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap pribadi. Setiap kerinduan kami, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur senantiasa. Ya Rabbah, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Mari dengan lembut katakan, tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Shalom Opa Oma, saya percaya bahwa keadaan kita baik-baik dan saya berharap kita tetap sehat, tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kita bertemu di dalam ibadah kita pada hari ini, tapi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu dan biarkan Tuhan saja yang bekerja di tengah-tengah kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebesaran-Mu. Kalau pada hari ini kami boleh ada, kami boleh bersekutu bersama-sama, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui online. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir untuk kami, dan ketika kami mencari Tuhan, ketika kami haus akan firman Tuhan, janji-Mu bahwa Engkau akan Tuhan Yesus memuaskan jiwa kami, Engkau akan memuaskan hasrat kami. Dan hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami yang ada di tempat ini, baik kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur, biarlah Engkau Roh Kudus yang bekerja, yang membuka hati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Iya Opa Oma, hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan tentang satu kisah dari seorang Hana.
ada beberapa Hana di dalam Alkitab, tetapi hari ini kita akan melihat satu kisah dari Hana. Hana ini adalah dikenal dengan dia seorang nabiah pada Perjanjian Baru. Nah, dengan usianya yang sudah 84 tahun, tentunya ada di antara oma-oma yang opa-oma di sini yang usianya juga 84, mungkin ada yang 85 atau mungkin ada yang 90. Nah, sama dengan seorang Oma Hana ketika dia berusia 84 tahun, dia melakukan hal yang luar biasa. Kita mau lihat bagaimana Hana, kehidupan Hana setelah Hana, Oma Hana ini ditinggal oleh suaminya. Ketika itu dia berketetapan hati dengan usia yang sudah cukup lama, sudah cukup panjang, usia yang sudah cukup tua. Tetapi Oma ini tidak mau tinggal diam. Dia melakukan sesuatu dan ketika itu dia menetapkan di dalam hatinya untuk dia setiap saat dia mau datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Setiap hari Oma Hana selalu datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk Oma Hana ini berdoa. Untuk Oma Hana ini menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Dan sampai satu ketika ada sebuah keluarga dengan anaknya yang masih usia 8 hari itu datang kepada bait suci. Dan di sana ketika satu keluarga ini datang ke sana, satu orang yang bernama Simeon yang dikenal saat itu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dikenal dia adalah orang yang saleh, dia hidupnya benar, dia orang yang dikenal baik. Saat itu juga ada di sana yang selalu kehidupannya juga memuji dan menyembah Tuhan di dalam bait Allah. Dan ketika melihat satu pasang keluarga dengan menggendong bayi, Simeon melihat. Dan apa yang dilakukan ketika Simeon melihat bayi itu? Ketika Simeon melihat bayi itu, dia mulai mengatakan sesuatu yang luar biasa. Ada satu hal yang dia lihat ketika bayi itu lahir, ketika bayi itu di hadapannya. Dengan satu tujuan, kenapa keluarga pasangan suami istri ini datang untuk ke bait suci, untuk ke bait Allah, sesuai dengan adat daripada Yahudi. Orang-orang Israel ketika bayinya di usia 8 hari secara hukum Taurat mereka harus disunat. Dan siapakah bayi ini? Bayi ini adalah bayi Yesus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria. Dan ketika terjadi melihat itu, Simeon memuji Tuhan. Simeon menyatakan perkataan-perkataan berkat sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati, di dalam mulut daripada Simeon. Sehingga kebenaran nubuatan tentang Sang Mesias itu terucap di dalam mulut Simeon. Dan saat itulah juga terdengar oleh Hana yang saat itu, yang setiap hari Hana tinggal di bait Tuhan. Hari-harinya dia siang malam tinggal di situ. Pasti ketika saat Simeon menyatakan perkataan-perkataan tentang Mesias ini yang masih bayi ini, pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh Simeon, Hana mendengarnya. Dan ketika Hana mendengarnya, sesuatu itu terjadi. Sungguh luar biasa dari kisah daripada Hana ini. Kita mau belajar kisah daripada seorang Oma Hana yang usianya juga bukan usia-usia yang masih produktif, kata orang begitu ya. Tapi usia yang sudah cukup tua, dia sepertinya sudah tidak mempunyai kekuatan, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi Hana melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita mau lihat, kita mau baca dulu di Lukas ayat yang kedua 36 sampai 38. Ini langsung saya bacakan di ayat yang ke 36 dan 38.
Ada pula seorang nabi wanita yang sudah tua sekali, namanya Hana. Ya, anak Fanuel dari suku Asyer. Sesudah 7 tahun kawin, Hana menjadi janda dan sekarang berumur 84 tahun. Tidak pernah ia meninggalkan rumah Tuhan. Siang malam ia berbakti di situ kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Hana berdoa dan berpuasa. Itu yang dilakukan yang pertama. Tiap-tiap hari dia berdoa dan berpuasa. Selanjutnya, tepat pada waktu itu juga ia datang lalu memuji Allah dan berbicara tentang anak itu. Anak itu yang di sini adalah Yesus. Kepada semua orang yang menantikan saatnya Allah memerdekakan Yerusalem. Opa Oma, kita lihat tadi di awal saya sudah sedikit menceritakan kisah Hana. Dan ketika dia melihat siapa yang datang, wow, dia langsung mengekspresikan tentang hatinya, tentang selama ini yang dilakukan selama ini di bait suci tiap-tiap hari. Hana datang untuk berbakti kepada Tuhan. Mari kita melihat 2 hal yang kita bisa pelajari daripada Oma Hana ini. Yang pertama adalah Hana berdoa dan berpuasa. Bayangin, biasanya ketika kita sudah, kalau saya melihat ya, sudah usia lanjut, sudah di atas 70 dan mulai 80 dan sudah di atas 85, itu sudah rasanya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada hal yang sepertinya apa ya yang bisa aku lakukan ya. Tetapi kita mau melihat di usia yang begitu sudah lanjut, Hana melakukan sesuatu yang luar biasa. Saat itu adalah dia menetapkan hati untuk dia berdoa, bahkan berpuasa. Ada satu alasan kenapa Hana berdoa dan berpuasa. Karena saat itu Israel membutuhkan pembebasan. Saat itu secara politis Israel memerlukan satu pembebasan dari tekanan atau dari jajahan Romawi. Dan banyak orang yang merindukan, orang Israel merindukan seorang raja, merindukan kembali kerajaan yang pernah berjaya di zaman-zaman yang dahulu. Dan itu menjadi kerinduan seluruh bangsa Israel. Dan salah satunya adalah Hana yang merindukan terjadinya pelepasan, kebebasan. Dan dia memutuskan untuk berdoa. Hal yang bisa dilakukan bagi setiap kita khususnya hari ini Opa Oma yang sudah merasa lanjut, yang sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa. Hal yang bisa dilakukan yang pertama adalah berdoa. Bahkan kalau kesehatannya memungkinkan bisa berpuasa. Tetapi hari ini yang kita mau lihat kenapa keputusan daripada Hana ini untuk dia berdoa, karena dia tahu, dia mengerti isi hatinya Tuhan. Dia mengerti bahwa Allah berjanji akan membebaskan Israel. Allah berjanji akan memberikan seorang raja kepada Israel. Itu adalah janji daripada Tuhan. Dan saat itulah Hana mulai mengambil sikap untuk berdoa. Kita mau lihat apa yang kita pelajari. Dengan kita berdoa, kita tahu Allah memiliki janji-janji yang indah di dalam kehidupan kita. Opa Oma, alasan yang pertama bahwa kenapa kita perlu memiliki kehidupan doa adalah bahwa Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa engkau harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu Tuhan. Tuhan merindukan kita berdoa dengan tidak
jemu-jemu dengan tidak bosan. Jadi hari ini kita perlu berdoa. Opa Oma, banyak hal-hal yang perlu kita doakan. Dan Tuhan menginginkan engkau perlu berdoa. Engkau harus berdoa. Dan engkau tidak boleh jemu, engkau tidak boleh bosan untuk engkau berdoa. Datanglah kepadaku, kata Tuhan, untuk engkau menaikkan doa-doa. Ini yang dilakukan Hana. Hana berdoa memang bukan untuk dirinya yang tertulis di situ. Dia mendoakan supaya keselamatan itu datang, supaya Mesias itu datang untuk membebaskan Israel. Nah, hari ini kita perlu belajar. Mari opa-opa, oma, semua yang ada di tempat ini, kita mau ada hal yang bisa kita lakukan di usia yang sudah senja. Dengan yang pertama, kita berdoa. Dari Tuhan ingin kita berdoa. Dari kita sendiri, kita sebagai manusia begitu banyak kebutuhan, betul? Kita melihat mungkin dari kebutuhan kita pribadi, begitu banyak kebutuhan kita perlu datang kepada Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan setiap kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, kebutuhan kita untuk sehat, kebutuhan kita untuk kita memiliki kecukupan di dalam segala sesuatunya. Kita perlu menaikkan kepada Tuhan bahwa sesungguhnya kita memerlukan Tuhan. Makanya kita perlu berdoa. Kita melihat anak-anak kita, ya, perlu doa. Saya sebagai seorang anak, saya masih belum menjadi oma, ya. Saya sekarang masih menjadi seorang anak. Saya memerlukan doa mama saya, ibu saya, karena papa saya sudah meninggal, sehingga saya hari ini yang masih ada adalah mama saya memerlukan doa. Saya seringkali doakan aja kalau melihat saya sulit, zaman seperti ini sulit, doa aja, doakan, itu bagi saya lebih daripada cukup. Meskipun mungkin ibu saya saat ini sudah mulai pikun, tetapi saya tetap meminta untuk saya terus didoakan. Karena saya perlu doa daripada ibu saya dan oma bagi cucunya. Begitu juga dengan opa-oma yang ada di sini. Anak-anak, cucu-cucu perlu doa. Itu yang perlu dinaikkan. Jadi jangan jemu-jemu, firman Tuhan mengatakan. Perlu untuk berdoa. Perlu untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Amin, opa-oma. Yang kedua, apa yang dilakukan Hana? Setelah dia mendengar doa daripada Simeon, dan setelah dia melihat bayi Yesus, dia bersuka cita. Dia bersuka cita, dikatakan di sini dia sungguh, katanya seperti ini. Tuhan sudah menyediakan kemerdekaan bagi Yerusalem. Betapa sukacitanya. Hana belum tahu bagaimana nanti besarnya bayi Yesus, tetapi dia sudah mengatakan bahwa anak ini yang akan menyediakan kemerdekaan bagi Yerusalem. Dan dia tidak hanya berhenti di situ. Kemudian dia berbicara kepada semua orang. Dia menceritakan kepada semua orang tentang siapa bayi Yesus, bahwa dialah sang pembebas, dialah sang pelepas, dialah sang Mesias. Hal yang kedua yang kita bisa lakukan, opa oma, adalah kita bisa tetap menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana kita bisa menceritakan hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan opa oma selama waktu masa-masa oma dulu masih muda, masih kuat. Bagaimana Tuhan bekerja atas hidup opa oma, bagaimana Tuhan mencintai Taurat Tuhan, bagaimana opa melakukan kebenaran Tuhan, bagaimana opa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ketika saat-saat opa oma di dalam kondisi yang masih kuat. Pengalaman rohani opa oma bersama dengan Tuhan, itulah yang diceritakan minimal kepada cucu,
Bagaimana kita bisa bercerita, yang diceritakan bukan hanya, oh aku dulu berhasil jadi manajer, aku dulu berhasil menjadi salesman yang selalu memenuhi target, aku dulu adalah orang yang sukses, orang yang, bukan hanya itu yang diceritakan. Tetapi ada kebenaran firman yang pernah opa oma hidupi dan itu menjadi kenyataan sampai hari ini. Itulah yang diceritakan kepada cucu-cucu opa oma, diceritakan kepada anak opa oma, bahwa kebenaran tentang Kristus, siapa Kristus yang opa oma sembah sampai hari ini, itulah yang perlu diceritakan. Jadi seperti Hana, ketika dia mengalami Tuhan, ketika dia melihat sendiri bayi Yesus, dia sudah percaya bahwa dia adalah Sang Mesias yang akan melepaskan. Itulah yang diceritakan. Bukan setiap kali anak datang, bukan setiap kali cucu datang yang diceritakan apa? Keluhan-keluhan. Nggak apa-apa kita menceritakan kondisi kita, kondisi opa oma, diceritakan kepada cucu, kepada anak. Tetapi bukan itu yang paling banyak. Berapa persen? Tapi seberapa banyak menceritakan kebenaran firman Tuhan yang sudah opa-opa alami, yang sudah oma-oma alami selama ini. Seperti pemazmur yang mengatakan, Mazmur 18 ayat yang ke-17, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Kalau hari ini opa oma masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan hidup, nggak tahu kapan Tuhan akan memanggil, miliki waktu yang ada, sisa waktu yang ada ini untuk kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di masa senja pun ada hal yang bisa membuat opa oma bisa berdampak melalui doa yang selalu dinaikkan. Yang kedua, melalui menceritakan kebesaran Tuhan, perbuatan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup opa dan oma. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, yang menyaksikan firman Tuhan ini akan diberkati dan akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Dan saya percaya opa oma akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah menolong kami sampai dengan hari ini. Kami ada oleh karena Engkau Tuhan. Kami ada semua hanya oleh karena kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, buat kami Tuhan, di usia kami yang sudah senja ini Tuhan, kami tetap mau berpengaruh, kami mau tetap berdampak, kami mau tetap menjadi terang dan garam di dalam hidup kami Tuhan, dengan kami terus tidak jemu-jemu untuk kami menaikkan doa-doa kami, dan kami untuk tetap bercerita Tuhan Yesus tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, yang pernah kami alami sejak waktu kami masih muda, ketika kami masih kuat, maupun yang kami alami hari-hari ini, karena kami sudah banyak menerima pertolongan Tuhan. Biarkan mulut kami senantiasa Tuhan mengeluarkan, mengucapkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan anak cucu kami dan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarkan berkat daripadamu terus mengalir atas kehidupan kami. Berikan kekuatan, berikan sukacita di dalam setiap kehidupan opa oma yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Ayo opa oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Opa Oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.